Ya, halo teman-teman. Maaf ya tadi. Jadi karena saya kepengen lebih pindah dulu ya. Yang tadi udah di sana, yang tadi udah di luar. Oke, saya lanjutin aja. Jadi terpaksa ini baru lagi ya tadi soal Bang Rocky Gerung, ya kan? Ada seorang teman saya bilang soal Bang Rocky, kelihatannya emang akan banyak yang senasib, nasibnya sama seperti Bang Rocky. Oke, tadi kita ngomongin apa? Saya ngomongin bahwa rumahnya Bang Rocky itu enak banget gitu, cozy banget, dan dia adalah seorang yang humanis banget. Saya bilang bahkan kera aja juga dapat hidup di situ, di rumahnya Bang Rocky itu. Semua suka, perpustakaannya tuh enak banget. Dan kalau sampai ada kayak penggusuran begitu, kok kayaknya gimana ya bilangnya, norak banget gitu ya. Kita mau bilang apa ya, masa segitu amat gitu ya. Mbak Yuli Irmawati, saya lagi di depan kamar nih, kamar saya di sini nih. Perlu sederhana tuh, tadi foto yang saya dari Kapadokia. Per malam berapa ya di sini, pokoknya murah deh gitu. Tapi sebentar lagi hari ini saya udah pindah ke rumah, ke tempat belajar putri saya ya. Kita lagi semuanya, Neno Osman Channel, saya kangen dan merasa juga udah lama ya ninggalin channel ini gara-gara di strike gitu. Tapi sekarang udah selesai strike-nya. Cuma kayaknya saya udah di apa tuh namanya ya, ya biasalah ya, diperhatiin gitu kali ya, kan gitu. Kita berpikiran positif, diperhatiin. Berita yang berikutnya ya Mbak Irma, tadi kita lagi ngomongin tentang Bang Rocky. Ngabalin dukung Sentul City laporkan Rocky Gerung. Said Didu bilang, seperti inikah wajah pemerintah gitu. Mana ya, pemerintah udah bolak-balik ya, kita minta perhatiannya, tapi kayaknya jalan terus aja ya semua hal yang diinginkan ya. Ini ya, beberapa waktu lalu publik dibuat heboh dengan layangan somasi PT Sentul City, ya kan, kepada pengamat politik Rocky Gerung. Sebelumnya PT Sentul City mengancam akan Blok 026 Kampung Gunung Batu. PT Sentul City kirimkan kasus ini berdasarkan Haris Azhar ya. Ada 3 poin yang disebutkan dalam surat somasi. Pertama, memperingatkan Rocky Gerung bahwa PT Sentul City pemilik sah tanah seluas 800 meter persegi. Ini mirip sama tanah saya ya, tapi karena dia di pinggir hutan gitu jadi luas banget kelihatannya. Kemudian PT Sentul City mengakui tanah tersebut bermodalkan sertifikat hak guna bangunan. Kedua, akan ada tindakan tegas atas dugaan tindak pidana jika Rocky memasuki wilayah tersebut. Ketiga, terkait ancaman merobohkan bangunan dengan meminta bantuan Satpol PP bila Rocky tak segera mengosongkan huniannya. Langkah Sentul City ini mendapatkan dukungan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Ngabalin bahkan meminta Sentul City, ya di depan rumah ini ada tempat duduk, tangga-tangga duduk, kita bisa duduk. Tapi juga lewat sinyalnya. Tapi ini udah bagus kok, saya udah kembali lagi. Mas Farihin udah bagus kan? No. Thank you. Wow, ada yang, aduh takut banget nih. Ada yang bisa menilai siapa sesungguhnya yang dungu dan tolol bangun rumah di atas rumah orang. Oh my god, yes, please go. Go. No.
Tanti, Tanti. Sopir taksi muji-muji. Ada aja, sama aja semua orang di dunia. Yang salah siapa? Yang salah aku. Mau nunjukin teman-teman situasi ya. Ini kayak rumah apa Sulawesi Selatan gitu kan? Ya nggak? Ada gerigi-geriginya di pinggirannya gitu. Di sini jam 8 ini ya. Orang-orang baru berangkat. Mukhlis ya. Aduh, banyak juga yang punya ini saya nih Mbak Yuliati, yang punya ownernya, landlordnya saya ini, dia nggak suka sama Erdogan. Jadi Erdogan tuh bacanya Erdogan, G itu dibacanya panjang, Erdogan. Jadi bukan Erdogan. G-nya tuh nggak nyata gitu G-nya. Gitu. Well, nah, sambil kita lihat ya. Lewat. Ini bahasa Turkinya translator. Siapa sesungguhnya yang dungu dan tolol? Kan kadrun supaya tengok junjungannya terancam tuh, ntar lagi nyusul. Rabat itu ke arah sana, saya jalan kaki aja ke Hagia Sophia. Ke Hagia Sophia, tapi nah melalui cuitannya Said Didu menyayangkan apa yang saat ini. Seperti tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Semoga istana masih paham. Ya kita gitu. Perlakuan seperti ya seperti kenapa 2 kali dihapus ya, saya terangin gini, karena yang pertama saya mengutip siapa namanya itu, saya mengutip pernyataannya beliau yang lucu ya, surat somasi dititipkan di pagar rumah. Terus surat somasi dititipkan di pagar rumah. Dan di berita Gelora nih, ini apa namanya? Dari saya itu ya mudah-mudahan sebenarnya saya juga apa percepatan sekolah ya. Yang sebenarnya saya juga nggak punya uang, bener-bener harus hemat banget, cuma ya ada tabung, semuanya lagi pakai uang tabungan. Jadi saya jalan-jalan itu karena apa? Karena putri saya kumlot kan, dan belum, waktu dia lulusnya udah dari tahun lalu ya, tapi dia lulus dari IPB itu disyukuri gitu, tapi belum ada hadiah. Jadi menengok dia ini merupakan hadiah dia, upaya keras dia gitu ya. Itu ada haknya anak. Soal jalan-jalan itu sebenarnya nggak terlalu tepat juga, tapi ya apa yang dibilang sama teman-teman ada juga kepikiran, tapi saya pikir kuatkan hatilah, anak kita ada, kita juga.
Nah, kita lanjutin ya. Kubu Rocky Gerung sebut sertifikat hak guna bangunan Sentul City bodong. Nah, jadi hak guna bangunan itu disebutnya bodong. Posternya udah lihat kan, Rocky Sentul. Coba kita lihat ya. Sengketa lahan di Desa Bojong. RG mendapatkan 2 somasi dari Sentul City nih. Di lapangan sebenarnya nggak cuma Rocky, ada tetangga-tetangganya kena dan itu sudah digusurin, bahkan pakai ancaman kekerasan, kata Haris Azhar ya. Motif politik pasti berada di balik kasus ini, plus keserakahan. Sikap kritis Rocky Gerung mau dibredel, sudah pantas melawan ini dengan aksi besar, kata Andi Arief, politisi Partai Demokrat. Menurut saya Bang Andi lucu interpretasinya dan out of the box. Ada sengketa antara warga dan perusahaan, ya apa kaitannya sama membungkam kritik? Ini harus diselesaikan di pengadilan atau jalur hukum. Ya ini sudah biasa sekali ya, kita sudah makin pinter ya. Banyak kasus ya, termasuk juga kasus Habib Rizik Syihab yang aneh gitu, bin ajaib, tapi ya mau apa ya, tetap harus menerima kenyataan 4 tahun cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mendekam di penjara. Nah, sekian saya nggak tahu ini apakah ini giliran Rocky Gerung ya. Saya simpati dan kita simpati sekali ya pada beliau, walaupun sebahagian orang juga tetap kadang-kadang bersuara negatif ya. Kita lihat dulu videonya ya, walaupun saya udah seminggu ini. sorry bentar ya, seru nih. Saya udah seminggu ini dibully seolah-olah saya mempertahankan hak yang bukan punya saya, dan hanya saya dianggap begitu kan, terutama oleh cabang-cabang yang berkeliaran di media massa, di media sosial, medsos. Sekarang saya mau terangkan bahwa ini bukan soal saya aja. Ada 90 kakak, 6.000 orang yang mengalami nasib yang sama. Jadi sebetulnya penguasa ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat. Seolah-olah kasus saya aja tuh. Bahkan disebut ini karena si Rocky itu berdasi tuh, jangan percaya pada dia tuh. Saya nggak pernah pakai dasi. Saya sama Pak Haris itu naik gunung dulu, jadi pakai baju outdoor, bukan pakai dasi itu. Yang pakai dasi itu Sentul City justru. Kan ajaibnya di situ kan. Jadi sekali lagi, ini bukan kasus saya. Saya menyediakan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membuka segala macam kejahatan yang disembunyikan oleh Sentul City. Nah, baru sekarang orang boleh lihat bahwa dibuat diam sedemikian rupa sehingga seolah-olah hak Sentul City itu nggak boleh digugat. Jadi itu intinya tuh. Ya, jadi emang kata seorang teman saya juga banyak banget orang yang, jadi ini bukan kasusnya Bang Rocky aja. Saya punya teman yang sebenarnya ngajakin saya sih, saya bilang oke gitu, kalau memang baik ya bagus, kita tayangin gitu. Nah, ternyata emang 6.000 warga senasib bersama Rocky Gerung akan melawan gugatan PT Sentul City. Kita lihat dari Panji Mas ya. 6.000 warga senasib bersama Rocky Gerung akan melawan gugatan Panji Mas ya. Surat somasi yang dilayangkan oleh PT Sentul City kepada Rocky Gerung rupanya mendapat perlawanan dari puluhan ribu warga yang senasib dengan apa yang dialami oleh Rocky. Saya 6.000 orang yang mengalami nasib yang sama, kata Rocky Gerung di kediamannya di Kampung Gunung Batu Bojongkoneng tanggal 13 kemarin ya. Dirinya juga menjelaskan kalau kasus ini penguasa yang ingin memisahkan kasus ini dari itu penguasa ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat. Seolah-olah kasus saya saja, bahkan ini disebut karena Rocky ini berdasi. Itu yang tadi kita dengar videonya. Jangan percaya pada dia tuh. Aktivis oposisi itu juga menegaskan dirinya hanya sebagai pintu masuk melawan Sentul City. Rocky mengaku heran hak Sentul City seolah-olah tidak boleh digugat. Gitu ya kenyataannya. Tadi pagi ya saya dengar
eh, siapa ya? Tadi pagi saya dengar videonya, saya lihat videonya Fahri Ali ya. Dia mengatakan dulu itu pengaruh atau apa namanya? Ya, pengaruh dari oligarki itu nggak seberapa seperti sekarang ya. Artinya oligarki politik itu nggak mengatur sedemikian sehingga dalam hal ini negara itu jadi kalah gitu kan. Nah ternyata sekarang negara tuh kayak kalah katanya. Nanti ada videonya ada. Terus adapun dirinya ya mengaku melawan Sentul City agar dia dan masyarakat dapat mempertahankan hak hidup baik untuk manusia itu sendiri maupun tumbuhan serta makhluk hidup di sekelilingnya. Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, yang mendampingi dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Rocky tidak sendirian karena bersama warga. Jika tidak, apakah iya Mas Tomiris Nusantara Arki. Bukan 6.000 Teh Neno, tapi se-Jawa Barat, se-Indonesia dan sedunia. Iya Kang Galih, betul. Karena Rocky Gerung milik semua ya. Bahkan ratusan juta rakyat Indonesia mencintai Rocky Gerung ya. Dampak ya ketika seorang tokoh kalau sampai rumahnya itu sampai digusur, dalam artian benar-benar digusur, waduh, saya nggak kebayang tuh ya bagaimana tuh marahnya kali ya para pecintanya Profesor Rocky ya. Harusnya nggak begitu banget gitu loh, maksudnya kan belum saya perlu telepon sama Pak ini ya. Saya tanya ya, gimana kita tanya sama Pak Muhammad Taufik ya. Ntar coba kita telepon. Dalam rencana memanfaatkan lahan, kami didukung penuh oleh warga desa setempat. Bahkan sudah terbukti selama ini telah memajukan desa sekitar, kata kuasa hukum PT Sentul City, Antoni. Ya gitu ya, kita coba ya. Kita coba hubungi Pak. Saya udah lama nih, beliau juga pasti udah. Oke, kita coba hubungi beliau ya, Pak Muhammad Taufik ya. Bisa gak? Boleh nggak tuh orang belum kasusnya baru somasi udah digusur, apa itu cuma ancaman aja? Assalamualaikum, dokter. Saya sedang streaming. Iya, karena ada kasus Sentul City. Maafin tapi biasanya tiap hari siang. Iya dok, lagi Dokter Taufik, ini saya lagi streaming, lihat ya, lagi streaming tuh. Saya lagi streaming di depan apartemen. Ya, tapi ya sebenarnya kasus Rocky Gerung gitu, saya penasaran kasus Rocky Gerung ini ya. Itu emang bisa orang baru disomasi terus rumahnya mau digusur? Apa itu ancaman aja ya? Kayaknya itu model-model cara-cara pembuktian tanah itu cuma dua kan, lewat via eksekusi, kemudian yang kedua lewat perintah pengadilan. Via eksekusi itu begini, kalau seseorang mengadakan perjanjian, kemudian menjaminkan tanah atau rumahnya, dia bersedia secara sukarela, kalau jatuh tempo nggak bisa ngelunasin keluar rumah. Tetapi kalau tidak ada babi bu, harus lewat sengketa, ya pengadilan yang rusak kalau seperti itu ya, nggak boleh orang tanpa lewat proses pengadilan. Kenapa pertanyaannya tidak boleh lewat proses pengadilan? Karena itulah yang disebut eksekusi. Itu misalnya begitu ya, maka saya secara kalau meminta bantuan pengadilan supaya orang tadi mengosongkan rumah, tanah, dan bangunan yang dan itu yang dimaksudkan sebagai due process of law. Jadi memberlakukan hukum dengan cara-cara yang juga tidak melanggar hukum. Kalau seperti itu melanggar hukum.
Kalau saya melihat ini lebih banyak kepada kajian politis ya, karena Om Rocky Gerung itu kan orangnya vokal, cerdas, dan kata-katanya kan susah untuk dicari delik pidananya. Dungu di mana delik pidananya? Ya misalnya, maka dia menempuh segala cara keluar nggak ada, nggak bisa. Saya katakan 100% itu tidak bisa. Justru itu ancaman ya, ancaman. Jadi sengketa perdata itu yang memutus pengadilan, nggak bisa orang per orang. Kalau itu sukarela, sukarela pun akhirnya diingkari, nggak boleh langsung yuk keluar, nggak boleh. Jadi begitu Mbak Neno Warisman. Iya. Baik, ini gambarnya dokter masih di layar. Saya lanjutkan. Saya ada di depan apartemen, iya, karena apa namanya tadi di jendela kamar, tapi nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi saya bilang saya sama kerabat keluar deh gitu. Ini adalah hari pertama nih saya streaming, dokter, setelah disetrap. Apartemen Semarang kan, suaranya aja yang penting, gambarnya nggak jelas. Sekarang baru tahu kan, mengalami seperti itu juga kan. Iya betul, sama aja ya. Ini apa namanya, kalau dokter nanti buka ya gitu. Nah, saya juga belum laporan nih sama dokter Taufik bahwa putri saya akhirnya akan pindah belajar ya, dokter gitu. Kenapa jadi di Istanbul tetap belajar Quran, tapi dari asrama pindah ke pribadi karena dia membutuhkan persis, namanya juga ninggalin anak perempuan ya, jadi harus tahu persis banget. Iya, walaupun dia memang anak yang baik ya, mostly anak yang sangat baik. Tapi gini, saya berangkat tanggal 4 kan, sudah 10 hari nih, supaya 10 hari, tapi rasanya kayak udah setahun ya, nggak mau wawancara. Ya, betul. Jadi soal aku sering kirim video termasuk penangkapan yang terbaru, penangkapan mahasiswa UNS 10 orang, dan nanti setengah 4 aku mau webinar sama Pusat Kajian Demokrasi ya. Oh, PKD ya. Itu ya, setidaknya aku bilang ada 3 itu peristiwa itu: kelatahan, polisinya penjilat, dan yang 92 ya, pernyataan pendapat di muka umum itu diperbolehkan itu. Iya, gitu. Memprihatinkan sekali itu, karena di negaranya Pak Taufik itu anak-anak mahasiswa 10 orang ada. Anggap dosen vokal nggak boleh ngajar di situ. Iya. Tapi saya udah bikin pernyataan, aku belain gitu. Oke. Besok kalau pulang ke tanah air aku nggak usah dioleh-olehin, bikin repot. Aku nggak mau ya, nggak usah. Oleh-olehnya ketemu aja sehat gitu aja ya. Alhamdulillah, nggak bawa oleh-oleh sih juga, Dok. Orang perjalanannya bukan perjalanan jalan-jalan, ngasih hadiah sama putriku karena dia kumlot kan, belum dapat hadiah. Ya cuma memberikan hak anak lah gitu. Dokter, terima kasih banyak, saya udah mengambil waktu banyak. Pokoknya insya Allah, Dok. Siapapun yang ditolimi, agama apapun ya, kita wajib bela, karena kewajiban kita sebagai orang Muslim itu melindungi orang yang ditolimi tanpa melihat latar belakang agama. Itulah esensi daripada ajaran agama Islam ya. Dok, terakhir Dok, kalau sampai terjadi betul-betul digusur ya seorang Rocky Gerung, apa yang bagaimana, Dok? Karena kan negara kadang-kadang aneh juga ya, kadang-kadang suka iya. Kalau menurut saya standarnya sih laporan pidana. Pertanyaannya, kalau investor itu kan termasuk pengusaha besar, apakah polisi mau merespon laporan seorang Rocky Gerung? Sementara Rocky Gerung kan beberapa kali
kerap diundang polisi, dalam arti kata dipanggil polisi, tapi kan tidak pernah bisa menjerat ya. Jadi saya masih meragukan, tetapi andai kata itu terjadi, dan mudah-mudahan kita semua berharap dan berdoa tidak terjadi, perbuatan melawan hukum, dasarnya pasal 1365. Barang siapa melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan kepada yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti rugi. Kalau tidak salah, Rocky Gerung, sahabat kita Bung Rocky Gerung itu minta ganti rugi 1 triliun itu. Ya, masuk akal deh 1 triliun. 1 triliun. Tapi aku lihat itu kuasa hukumnya Haris. Kan bukan orang sembarangan ya. Iya, Haris, Bang Haris. Dulu kan orang LBH, dia bukan orang yang punya pengalaman, dan saya kok tidak meyakini andai kata dilakukan penggusuran hanya 1 rumah, karena yang berdiam di situ bertahun-tahun bukan hanya Bung Rocky Gerung. Iya, betul. Rocky Gerung. Jadi kembali kepada jawaban tadi, tidak bisa. Kalaupun orang sudah sepakat mau mengosongkan, dia tidak mau mengosongkan pun tetap lewat pengadilan kok. Karena itu esensi dari kepastian hukum. Jadi kalau semua orang boleh pengadilan, nggak perlu ada pengadilan. Orang kaya ambil bulldozer, tanah negara pun nggak bisa seperti itu. Yang terjadi misalkan tanah X angkatan laut, tanah X bukan bulldozer. Akal busuknya di bulldozer diganti. Banyak ya, ini kameranya sudah tidak saya arahkan. Kecapnya yang pedesnya enggak, Prof. Ya, terima kasih banyak ya Dr. Taufik, sampai ketemu lagi. Terima kasih, ini jawabannya sangat senang ya Dr. Taufik, contoh ahli hukum. Ya banyak yang setuju. Makasih ya Dok. Sehat-sehat dan hati-hati kalau lagi sepedahan, soalnya Bang Ihsanuddin Nursi juga ditabrak pakai motor tuh lagi sepedahan. Iya, kakak saya yang paling takut, kamu kalau sepeda jangan sendirian, harus ada pengawal gitu. Kakakku. Iya, hati-hati ya Dokter. Gitu. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Dr. Taufik. Amin. Ya. Assalamualaikum Dok. Barakallahu fikum. Ya wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian dan kita akan Azura juga pasti akan pamit dulu, mau melepas kakak-kakak saya dan adik-adik saya pulang di sini untuk mengurus selesai urusan putri saya, insya Allah. Mohon doanya kerabat semuanya, dan mohon maaf atas kekurangan ini karena tetap ingin menyapa walaupun dalam keterbatasan. Mudah-mudahan Pak Umar Hamid, Mbak Ikda, Mas Canda doang, Mbak semuanya saja, yang Mas Falah ya baru aja gabung. Mereka dia bilang banyak manusia penjilat merapat ke kekuasaan, mungkin karena hendak menutupi berbagai hatin, dan saya tetap menangis ya. Kita emang harus tetap punya harapan untuk bisa punya negara yang dipimpin oleh pribadi-pribadi yang unggul, yang mulia, yang tentu saja berpihak kepada kebenaran, keadilan ya, dan pasti kepada rakyat kecil. Saya juga lihat PPKM sampai di berita saya ini ada Ramayana Department Store ya. Ramayana Department Store itu sampai dia keluar ya, demi karena harus masuk. Jadi kebijakannya itu, wah nanti kalau saya ngomong apa lagi nanti disetrap lagi nih ya. Saya nggak tahu nih, tapi PPKM yang diperpanjang hingga 20 September ini benar-benar dipirit-pirit bahasanya. Tapi ada yang menarik, yaitu ya ini apa? Oh, ini ada pedagang Ramayana Mall Cilegon bawa dagangan turun ke jalan
Ini surat vaksin ya, nih ada beritanya. Masuk kartu vaksin, akhirnya Ramayana Cilegon turun ke jalan. Sedang dulur-dulur. Saya melihat ini sedih, nangis, karena sebenarnya kan rakyat itu bukan butuh makan dan butuh kerja ya. Kita rindu sekali ya pemimpin yang memikirkan betul-betul rakyat. Rakyatnya harus makan, rakyatnya harus kerja, bukan malah ya apapun aja ya, kalau kita tidak kita berseberangan atau kita tidak merupakan orang-orang yang pro kepada pemerintah, pasti kita seperti Bang Rocky disus. Kemarin ketika saya memutuskan untuk seorang sahabat saya, katanya Bunda di sana aja gitu, di sini tercenung memikirkan hal itu ya. Tapi ya insya Allah Indonesia bagaimanapun adalah tempat tanah dimana kita lahir, dimana kita juga makan dari tanahnya, minum dari airnya. Kita sangat mencintai Indonesia ya. Apapun Indonesia, apalagi sudah semakin banyak analisa ya yang mengabarkan kita bisa jadi kita akan kehilangan banyak. Tapi saya tetap memilih untuk berdoa dan mudah-mudahan doa orang Safar diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sukses selalu semuanya. Ini dulu ya kabar dari Turki, insya Allah, karena udah bisa live streaming. Kalau ada yang menarik ya dari negeri kita maupun dari Turki, insya Allah saya kabarkan. Pamit dulu ya rekan-rekan semuanya, juga dari Jagat Perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa? Oh iya, karena aku udah selesai tuh, aku mau masuk. Iya, kamu Toto kamu ini. Hah? Mau cari itu. Mau ikut. Mau di pojok.